Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kita hari ini jemaah sekalian, kita berada pada pembahasan as-siyasah asy-syariah, pembahasan politik di dalam Islam. Ini masih banyak kaum muslimin orang yang alergi jika pembahasan politik dibahas di masjid. Masih banyak orang yang terkungkung pemahamannya, yang telah terseret oleh pendangkalan-pendangkalan paham dalam Islam, yang kena racun dengan racun ghazul fikr, perang pemikiran dalam Islam, yang menghilangkan kata politik seolah-olah itu sesuatu yang jelek. Sampai hari ini saya kira politik ini belum diberikan ruang yang banyak di tempat-tempat seperti di masjid. Seperti masih ada aturan bahwa tidak boleh berpolitik di masjid, lebih khusus tidak boleh kampanye di masjid. Ini berarti kita telah melanggar ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, udkhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang beriman, ini orang beriman yang dipanggil dengan panggilan kasih sayangnya, udkhulu fis-silmi kaffah, masuki Islam ini secara kaffah. Maka tidak ada sebuah aturan kehidupan yang harus dipisahkan dari Islam. Tidak ada sebuah pengaturan pun yang harus berpisah dengan Islam. Kafah secara total, secara menyeluruh, tidak boleh diambil sebagian lalu ditinggalkan sebagian. As-siyasah sekalian politik memang pertarungan dengan makna penyempitan, dengan makna perluasan. Dulu ketika orang bicara politik selalu arahnya negatif. Sampai Pak Prof Halida itu hati-hati kalau politik, karena ini nomor sendi Pak Beleng, dua Fatu Faru. Itu banyak kata-kata begini muncul ya sekalian. Ya, hati-hati dengan kata-kata seperti ini. Memang mungkin ada sebagian faktanya begitu, bahwa politik melahirkan Fatu Faru, hilang itu perasaan kasih sayangnya. Pak Beleng pembohong. Memang sebagian politik yang sudah dikotori oleh manusia itu biasanya begitu, sudah seperti itu. Tapi ketahuilah sekalian, politik yang kita bahas bukan sesempit yang dibahas oleh orang politik seperti sekarang. As-siyasah ini politik sudah dari dahulu, sudah dilakukan oleh Nabi, sudah dipraktekkan oleh para sahabat dan tabi'in, sampai tabi'ut tabi'in, dan ulama-ulama para imam-imam mazhab, sampai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menulis sebuah kitab yang sangat luar biasa, As-siyasah asy-syariah, politik dalam pandangan syariat. Beliau sama sekali tidak pisahkan politik ini dengan Islam. Karena as-siyasah itu artinya sekalian, maknanya adalah pengaturan untuk mencapai kebaikan. As-siyasah adalah suatu cara untuk mendapatkan yang terbaik. Dan ini tidak dibatasi oleh politik yang dibahas seperti hari ini, politik untuk mencapai kekuasaan, politik untuk menjadi seorang DPR atau seorang menjadi presiden. Itu bahagian kecil. Itu pun sekalian bukan sesuatu yang kotor. Politik itu aslinya tetap mulia. Yang mengotori adalah pelaku-pelaku politik. Politik itu suci. Yang mengotorinya adalah para pelaku-pelaku politik. Sampai beberapa tahun kaum muslimin itu sepertinya tidak boleh menyentuh perkara. Sepertinya aib. Seperti ini najis, dan seperti ini adalah masalah yang tidak layak kecuali orang yang kotor. Maka sekalian,
Jadilah politik hari ini bebas nilai, tidak boleh dikontrol oleh agama. Sehingga orang katakan, kenapa Ustaz berpolitik? Karena selama ini sekalian, orang-orang memiliki kekuasaan dan kerajaan, memiliki kekuasaan yang besar, itu seolah-olah identik dalam dia bidang politik. Dalam kekuasaannya tanda petik dia membodoh-bodohi orang. Sampai lahirlah istilah, kalau saya bodoh-bodohi orang diperhalus, kupolitiki kok. Kupolitiki kok. Artinya kubodoh-bodohi kamu. Lahirlah istilah ini begitu besar, seolah-olah kalau mau kau dibodoh-bodohi, tidak mau kau membodoh-bodohi, masuk kau di politik. Aslinya sebenarnya sekalian, akhirnya apa? Sampai urusan kenegaraan, urusan keumatan hari ini, umat terpisah seolah-olah tidak mau ambil bagian. Sehingga kami menulis tadi pagi, ada sebuah tulisan kami, sikap politik antara al-ifrat wa tafrid. Ini sikap kita diobati di tengah-tengahnya nih. Ada orang ifrat, terlalu mendewa-dewakan politik. Sampai politik itu menghalalkan segala cara. Ada yang ifrat sangat luar biasa. Kultusme dan fanatisme tokoh-tokoh itu tidak lagi terbedakan mana beragama Islam, yang mana bukan Islam sisi akidahnya. Ya, dengan ifrat yang sangat luar biasa sekalian, berlebih-lebihan sampai menghalalkan segala cara yang penting mereka menang. Sikap ifrat ini hampir mendominasi kaum muslimin hari ini, seolah-olah satu-satunya cara untuk mencapai kepemimpinan harus melalui dengan demokrasi. Sebaliknya ada orang yang ngetafrid, terlalu juga berlebih-lebihan dan melampaui batas, tidak mau melirik sedikit pun politik. Politik itu najis, politik itu kotor, politik itu busuk, politik itu adalah dijauhkan dari masjid, dijauhkan. Sampai hari ini sekarang kita muncul. Apa yang terjadi? Penguasa kita hari ini adalah penguasa yang mau memisahkan agama dengan kehidupan. Lahirlah orang-orang yang sekalian, kalaupun mereka menyentuh agama, adalah agama dijadikan alat untuk mereka berpolitik. Dijadikan agama sebagai sebuah kendaraan mereka untuk melanjutkan karir politiknya. Tanda petik belum tentu mereka bisa mencapai keumatan. Ini yang mesti diobati sekalian. Kita tidak boleh ifrat, berlebih-lebihan dalam memuja politik. Karena banyak kerusakan sekalian di politik ini, banyak. Tapi bukan berarti bahwa itu tidak baik. Harus diobati. Ini adalah memilih pemimpin yang begitu mahal, luar biasa mahalnya, tapi tujuannya kecil sekali. Inilah demokrasi harus dibayar mahal.